Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video pembelajaran terkait dengan praktik kependidikan. Perkenalkan, nama saya Nikita Rasati, NIM 19505241025, Prodi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik. Saya melaksanakan praktik kependidikan di SMK Negeri 2 Depok Sleman, Yogyakarta pada program keahlian konstruksi gedung sanitasi dan perawatan, mata pelajaran konstruksi bangunan gedung. Berikut ini adalah proses kegiatan selama pembelajaran. Baik, bisa saya mulai? Ayo semuanya memperhatikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sudah nggak ketemu seminggu? Tugasnya dikerjakan? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, ada yang mau mimpin doa terlebih dahulu? Silakan. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, saya absen terlebih dahulu. Alif Noval, Anas Bahari, Angga Maulana, Anida Salsabila. Oke, jadi yang izin ada dua, Muhammad Firdaus sama Okerda Putra. Baik, jadi sebelumnya minggu lalu kan kita udah belajar terkait dengan baja struktur. Nah, dimana kalian nanti tugasnya juga tambah. Kalian udah merencanakan untuk baja ringan ditambah dengan baja struktur untuk profil L. Nah, nanti kebetulan akan diulangi lagi materinya dengan Pak Bono. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan nanti waktu setelah Jumatan. Jadi untuk UAS nanti ada materi terkait dengan beton bertulang, saya ulang lagi, dan rencana atap. Rencana atap ini ada empat. Yang pertama ada baja ringan, yang kedua ada atap kayu, yang ketiga ada beton bertulang kayak dak, terus yang terakhir ada baja struktur yang kalian akan gambar yaitu profil L. Jadi nanti kurang lebih materi terkait UAS untuk strukturnya dan konstruksi atap. Ada yang mau ditanyakan? Baik, untuk hari ini kita akan mereview lagi karena materi kita udah saya sampaikan di depan berbarengan dengan baja ringan. Jadi saat ini kita akan membahas terkait konstruksi atap kayu. Baik, ini bisa kita amati ya terkait dengan gambar yang ada di depan kalian, bisa kita lihat. Yang pertama ada jenis salah satu konstruksi bentuk atap yaitu limasan. Yang kedua ada bagian kiri atas, itu ada struktur dari kuda-kudanya yaitu menggunakan kayu. Sesuai dengan materi kita hari ini, kita akan membahas struktur kuda-kuda kayu. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, kita simak dulu ini ada video. Karena suaranya kurang terdengar, bisa sambil saya jelaskan. Yang pertama ada pengertian atap. Atap itu merupakan bagian dari struktur bangunan yang letaknya itu di bagian atas. Nah, fungsinya apa sih? Tentu kita tahu kalau atap tuh kita bisa terhindar dari hujan angin, panas, dan kita bisa merasa nyaman di dalamnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk video awal sebagai gambaran kalian terkait tadi ada pengertian, fungsi atap. Nah, ini ada dijelaskan secara detail bagaimana sih konstruksi dari atap, terutama atap kayu. Nah,
kita bahas lagi, diingatkan lagi terkait dengan pengertian atap. Ini merupakan bagian struktur bangunan di mana letaknya itu di bagian paling atas. Ada konstruksinya dan ada bagian penutup. Nah, tadi udah dijelaskan bagiannya itu ada 3, yang utama ada 2. Pertama ada struktur penutup atap yang biasa genteng dan misal kayak seng dan lain-lain. Lalu ada boarding dan yang terakhir ada rangka kuda-kudanya. Oke, ini adalah komponen atap utama. Yang pertama ada rangka kuda-kuda. Ini merupakan konstruksi kuda-kuda penahan beban penutup atap. Jadi selain membentuk dari bentuk atap yang diinginkan, dia juga menahan beban dari penutup atap. Lalu ada penutup atap. Materi penutup atap akan saya sampaikan mungkin nanti terakhir di semester ini, di mana banyak sekali jenisnya, kelebihan, kekurangannya, dan penggunaannya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kita masuk ke syarat-syarat dari konstruksi atap. Nah, tadi udah saya sebutkan bahwasanya yang pertama itu harus kuat dan awet. Kalau nggak kuat dan awet ya otomatis nanti resiko paling besar itu adalah rubuh. Rubuhnya otomatis tidak hanya bagiannya saja atau bagian atapnya saja, dia akan merubuhi bagian di dalam atau struktur dari bangunannya. Nah, syarat dari konstruksi atap yang pertama bisa dicek bagian yang saling berhubungan. Pertama adalah jenis material, struktur, dan penutup atap. Lalu ada pemasangan, lalu ada bentuk dan ukuran. Nah, ini udah direncanakan bagaimana bangunan itu kalian inginkan itu seperti apa. Otomatis bentuk atap itu kan kelihatan kalau dari visual, jadi dia akan mempengaruhi bentuknya. Nah, yang terakhir ada keawetan material. Penggunaan kayu ini tentu akan memiliki kekurangannya masing-masing. Jadi kayu kan mudah dimakan rayap, otomatis harus ada pengawetannya, harus jelas bagaimana perawatannya. Oke, bisa kita simak bagaimana konstruksi dari kuda-kuda. Misal bangunannya itu kompleks, jadi bentuknya nggak cuma kotak persegi aja. Nah, tadi udah dijelaskan dia memiliki kuda-kuda utama, bagian ruangan tengah, lalu ada bagian samping itu ada tambahan, jadi dia pakai bentuknya setengah kuda-kuda. Nah, itu yang ditunjukkan bagian sampingnya. Nah, ini untuk konstruksi kuda-kudanya belum ada remnya, jadi masih terakhir ada usuk. Oke, tadi kita udah belajar secara umum terkait dengan struktur atap. Nah, ini udah mendetail konstruksi rangka atap kayu. Jadi udah kita lihat bahwasanya untuk struktur atap sendiri sama dengan bahan yang lainnya itu cukup rumit. Oke, tadi udah saya bilang bahwasanya kenapa sih kok bentuknya kayak gitu? Kenapa ada huruf M di bagian tengah? Kenapa harus miring? Kenapa harus ada balok tarik di bagian bawah? Itu semuanya ada alasan. Yang pertama, kita cek pertama ada konstruksi kaki kuda-kuda yang menerima beban menyebabkan, nah bisa kita lihat arah gambar, coba cek gambar di nomor 1 bagian kiri. Nah, itu ada arah panah, di mana yang pertama dinding terdesak keluar, otomatis dia akan melihat kayak gini. Yang kedua, ada kaki kuda-kuda terlepas keluar. Kalau dindingnya udah melihat, otomatis kakinya semakin lipat. Nah, bisa kita lihat kayak gimana bentuknya. Nah, ini bisa dilihat ya arah panahnya seperti apa. Jadi dinding yang terdesak
bisa keluar akan mempengaruhi dari kaki kuda. Oke. Lalu kita lanjut yang nomor kedua. Lalu bagaimana cara mengatasi dua hal tersebut? Oleh karena itu kita harus dengan belok tarik. Belok tarik pada bagian bawah bisa dicek gambar nomor 2. Nah, itu akan lebih meminimalisir arah besaran. Jadi belok akan lebih stabil dan kaki kuda akan lebih Baik, karena kita materinya udah selesai untuk hari ini, kita udah belajar terkait dengan konstruksi atap kayu. Nah, ini sebagai tambahan materi kalian agar lebih paham kayak gimana bentuk dari struktur kuda-kudanya. Nah, mungkin segitu dulu dan silahkan lanjutkan untuk mengerjakan rencana untuk yang balok, plat, itu kalau emang belum, dan silahkan mencoba untuk konstruksi atap dari baja struktur. Mungkin segitu dulu dari saya. Ada yang mau mimpin doa? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.